Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk disucikan sesuai dengan janji-Mu, untuk diberkati lewat firman-Mu, lewat persekutuan sesama orang percaya. Kiranya Tuhan menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu dengan segala kelemahannya ini. Tuhan kuatkan kami, Tuhan kuatkan hamba-Mu supaya kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita masuk di awal bulan yang baru Desember 2021. Kita akan merenungkan tema, melanjutkan tema dari Zefanya pasal 3 ayat 1 sampai ke 8. Dengan tema sebelum kesabarannya habis. Sebelum kesabarannya habis. Berarti ada waktu di mana kesabaran Tuhan bisa habis. Saya mau mulai dengan satu pertanyaan dari seorang pengerja kepada seorang gembala sidang. Dia berkata kepada seorang gembala sidang dari satu gereja. Dia berkata seperti ini, pengerja itu, "Pak, kenapa sih si pengerja itu tidak dikeluarkan aja daripada gereja ini, daripada pelayanan gereja ini? Karena saya sudah tidak tahan," kata dia, "melihat perlakuannya yang tidak berubah," kata pengerja ini kepada pimpinan di gereja itu, gembala sidangnya. Mendengar kalimat itu, gembala sidang berkata seperti ini, "Kalau saya tidak belajar bersabar terhadap kamu, kamu pun sudah saya keluarkan." Jadi ketika dia mendengar kalimat itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Saudara kasih Tuhan, ini kalimat yang menurut saya sangat sederhana untuk menyatakan seringkali kita tidak bisa bersabar dengan orang lain. Kita tidak bisa menahan diri, tidak bisa bersabar kepada orang lain. Sementara kita suruh orang lain bersabar sama kita. Itu baru manusia dengan manusia. Bagaimana dengan relasi kita dengan Tuhan? Kalau saya bersabar dengan seseorang, saya sendiri orangnya kurang sabar. Terus kita menuntut orang lain sabar. Berarti kita punya kelemahan, orang lain juga punya kelemahan. Tetapi dengan Tuhan yang tidak ada kelemahan, yang tidak ada dosa, bagaimana saudara dan saya bisa membandingkan kesabaran saya, kesabaran kita terhadap seseorang dengan kesabaran Tuhan? Nah, hari ini banyak hal yang harus kita renungkan terkait dengan kesabaran Tuhan. Isu kesabaran seringkali kita selalu buat dua kutub, buat dua polar, dua perbandingan, jadi dikotomi untuk melihat kalau Tuhan sabar, Tuhan baik, maka ya sudah, dengan kesabaran dan kebaikan Tuhan maka kita jadi bebas, jadi free, jadi ya terserah karena Tuhan sabar, nggak apa-apa, nanti Tuhan juga sabar. Di satu lagi kita melihat akan murka Tuhan, kemarahan Tuhan. Saudara termasuk yang sisi yang mana? Apakah melihat kesabaran dari satu sisi aja bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya? Jadi orang sabar itu nggak boleh ada batasnya. Betulkah seperti itu? Bagaimana ketika kita merenungkan tentang kesabaran Tuhan? Apakah Tuhan bersabar harus terus bersabar? Tidak boleh Tuhan menunjukkan berhenti selesai kesabaran Tuhan. Demikian juga dengan manusia. Nah, kita merefleksikan apa yang ada di dalam atribut atau sifat Tuhan. Karena kesabaran saudara dan kesabaran saya pasti kesabaran yang tidak sempurna. Kesabaran yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kegagalan. Karena kita sendiri bukan orang yang sempurna. Saya sendiri bukan orang yang sabar. Kalau saudara perhatikan Musa, dari awal Musa orangnya nggak sabar. Sampai dia nggak tahan lihat bangsanya dianiaya oleh orang Mesir, dia akhirnya terpaksa harus bunuh dan disembunyikan di bawah pasir. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Sampai Tuhan bentuk dia 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, 40 tahun di dalam pelayanan, 120 tahun. Sebelum Musa mati, dikatakan Musa orang
yang paling lembut hatinya. Heran ya. Dari orang yang begitu keras tidak sabaran, menjadi orang yang sebelum matinya, dikatakan di Alkitab tidak ada orang yang pernah hidup dalam dunia ini yang selembut hati Musa. Siapa yang mengubah Musa? Pasti Tuhan. Bagaimana dia belajar kesabaran? Dari Tuhan sendiri. Nah, seperti apakah kesabaran yang dituliskan khususnya dalam teks Zefanya pasal yang 1, pasal ketiga ayat 1 sampai 8. Saya sudah siapkan beberapa slide, nanti saya minta saudara ikut membaca supaya kita mengikuti bersama-sama. Mungkin nanti dari multimedia bisa ikutin khotbah saya, nanti saudara bisa melihat sehingga waktu hal-hal yang penting saya akan ulang. Jadi saudara bisa melihat. Mari kita lihat bagian pertama tentang kesabaran. Kesabaran itu sendiri di dalam Alkitab dikatakan sebagai forbearance atau long suffering, seperti jam pasir, tidak langsung dituang tapi satu demi satu, butir demi butir, menunjukkan perlahan-lahan. Waktu Tuhan begitu panjang, long suffering, penderitaan yang panjang. Passion, kesabaran digambarkan dengan long suffering. Suffer itu artinya menderita, tapi ini long, penderitaannya lama, bukan sebentar. Ada waktu yang Tuhan kasih di dalam kesempurnaan, di dalam kesuciannya. Tuhan selalu bersabar dan bersabar kepada kita. Saudara, kita tahu bahwa dalam kesempurnaan Tuhan itu Dia bersabar kepada kita, Dia tanpa cacat, Dia tanpa celah. Dia begitu mengasihi kita, Dia kasih waktu, kasih kesempatan, kasih waktu, kasih kesempatan. Dalam Nahum pasal 1 ayat 3 kita bisa baca bersama-sama. Nahum pasal 1 ayat 3. 1, 2, 3 kita baca. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Tuhan itu, Yahweh itu, Allah Israel itu, Allah saudara dan Allah saya adalah Allah yang slow to anger, lambat untuk marah. Kata panjang sabar ditulis slow to anger, besar kuasanya, lambat marah. Nah, kalau kita ketemu orang yang gak gampang marah, saudara pernah ketemu gak ada orang, saya penasaran loh Pak, pengen ngelihat dia marah. Ada gak saudara pernah ketemu orang kayak gitu? Jarang banget. Sekali-sekali kita pengen coel-coelnya, kelitik-kelitikin dia supaya dia emosi, terus dia marah, pengen lihat. Ini orang jarang marah. Tapi saudara tahu orang-orang yang jarang marah, sekali marah bagaimana? Meledak seolah-olah perang dunia kedua, perang dunia ketiga. Saya kaget, dia gak pernah marah, sekali marah semua pada diam. Itu bos pimpinan kalau yang jarang marah, saudara mesti lebih takut daripada yang sering biasa marah-marah. Kalau udah biasa marah-marah, saudara akan bilang, udah biasa itu mah, tiap hari saya dimarahin. Tapi kalau gak pernah marah, saudara pengen tahu dia marah, mungkin saudara bisa gemetar di hadapan dia. Tuhan panjang sabar, slow to anger. Apakah dengan kepanjang sabaran Tuhan, long suffering, forbearance, begitu sabarnya Tuhan, lalu kita boleh berleha-leha? Apakah dengan kesabaran Tuhan kita lalu take it for granted, lalu kita merasa ya sudah Tuhan panjang sabar, nggak apa-apa dan nggak apa-apa. Ini bagian pertama yang saya mau ajak lihat saudara. Tuhan itu panjang sabar, tetapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Saya bicara dengan banyak orang yang baik yang sedang membesarkan anak-anak yang masih kecil, ataupun sekarang yang sudah dewasa lalu punya orang tua yang harus banyak kesabaran. Coba bagi teman-teman di remaja, pemuda, masih ingat gak waktu kalian sedang diajar bagaimana belajar, mulai dari makan, mulai dari berdiri, mulai dari jalan satu langkah, lalu bisa berjalan dan akhirnya bisa berlari. Bagaimana kesabaran orang tua
melatih saudara, melatih saya. Kalau ingat masih kecil, saya tidak tahu ada orang yang ingat waktu kecil saya pernah jatuh naik sepeda, saya pernah jatuh waktu, masih ada yang ingat. Tapi ada yang sama sekali gue lupa waktu kecil kayak gimana, gue gede di mana aja saya udah nggak tahu gitu. Saya nggak tahu saudara ada yang ingat nggak? Tapi kalau saudara punya ingatan yang baik, bisa ingat, saya ingat papa saya waktu itu angkat saya ingat waktu naik sepeda jatuh terus dia ajarin saya lagi, saya ingat itu semua. Kalau saudara ingat-ingat kesabaran orang tua kita, papi, mami kita tidak akan gampang untuk membentak orang tua. Saudara pernah lihat? Ada satu orang tua yang cerita sama saya, aduh Pak Randy, kenapa saya bilang ibu? Itu anak saya sejak menikah sering bentak-bentak saya Pak. Sedih juga ya. Waktu belum menikah begitu baik, setelah menikah masuk ke dalam rumah bawa istrinya, mamanya bentak-bentak dia. Kalau sekarang mungkin saudara yang sudah agak gaptek belajar teknologi, pakai WA, pakai Zoom meeting, tanya sama anak, bagaimana pakai ini Zoom meeting? Mama nggak ngerti ini, pencetnya salah melulu. Mau mute jadi unmute, mau unmute jadi mute, mau lihat gambar malah nggak lihat, mau tutup video malah kebuka video. Tanya sama anaknya bilang, mama gini aja nggak bisa, kayak gitu. Marah-marah dia. Dia lupa dulu waktu kecil, waktu ngompol, waktu pup, mamanya lagi makan. Mestinya mamanya bentak, ini lagi makan, jangan pup sembarangan. Pernah nggak orang tua bilang begitu? Nggak ada. Sabar. Kita ingin orang lain sabar sama saya. Betul, sabar sama saya. Tapi kita disuruh sabar sama orang lain, seringkali nggak fair. Nah, waktu saya bandingkan antara relasi saya dengan orang lain, relasi saya dengan Tuhan, bagaimana kita memahami? Kalau kita ingat kesabaran Tuhan, kesabaran orang tua kita, yang masih punya orang tua, tidak lagi berani bentak-bentak. Kalau kita ingat itu, iya Pi, Mi, caranya begini, pencet dulu yang ini, salah pencet, sabar, tenang, kasih tahu Papi, Mami. Dulu saya kalau bawa mobil paling suka protes. Yang banyak suami-suami jadi penghalang istri bisa bawa mobil. Banyak istri nggak bisa bawa mobil gara-gara suami. Anak-anak juga bisa nggak bawa mobil gara-gara papinya. Karena kita terlalu khawatir. Jangan ngerem, awas kiri kanan. Saya juga begitu. Gak sabaran. Aduh salah, udah saya yang bawa aja deh. Tapi berjalannya dengan waktu. Sekarang giliran anak saya bilang, udah papa duduk aja, aku yang bawa. Bahaya kalau papa bawa. Aduh. Dulu saya bilang, kamu jangan bawa, bahaya. Sekarang bahaya, papa tenang aja, aku yang setir. Saya setir cuma 200 km, anak saya setir 3.500 sampai ke 7 gereja di Turki modern karena kami sewa mobil. Saudara yang kasih Tuhan, ada waktu kita belajar akhirnya timbal balik. Antara bersabar kepada orang lain, dengan orang lain bersabar sama kita. Lalu kita lihat kesabaran Tuhan sama kita. Bagaimana kita melihat ini semua? Ini bagian hal yang pertama. Mari kita jangan cepat tidak sabar ketika melihat kesabaran yang kita sudah terima dari orang lain, terlebih lagi dari Tuhan. Sekarang kita melihat teks di bagian yang kedua, alasan kesabaran Allah. Kenapa sih Tuhan harus bersabar? Saudara perhatikan dari ayat 1 sampai 6, sebetulnya kitab Sefanya mau mengatakan bahwa kerajaan Israel Utara sudah diserang oleh musuh. Sekarang kamu sebentar lagi juga akan dihukum kalau kamu tidak bertobat. Di kerajaan selatan namanya kerajaan Yehuda, karena waktu itu kerajaan pecah. Utara sudah hancur-hancuran, sekarang selatan Yehuda jangan kamu hancur seperti utara. Maka Zefanya berkhotbah menyampaikan tentang berita peringatan dari Allah. Coba kita lihat ayat 1, ayat 2. Di sana dikatakan, celakalah si pemberontak, si cemar, si penindas. Jadi ada yang memberontak, ada yang melakukan kecemaran, ada yang melakukan penindasan. Dia tidak mau teguran, tidak mempedulikan kecaman, tidak percaya kepada Tuhan, tidak menghadap,
tidak draw near, tidak menghadap, tidak mendekat kepada Allah. Ini peringatan di ayat 1 dan ayat kedua. Lalu di ayat ketiga dan 4, saya simpulkan dalam poin-poin di atas, kerusakan semua lapisan secara struktural dari bawah sampai atas semua hancur. Saudara, kalau masuk dalam satu negara strukturnya sudah rusak, maka susah sekali, mau bikin apapun susah. Dari yang lapisan bawah, pejabat bawah sampai pejabat atas, semuanya rusak. Itu namanya sudah kerusakan semua lapisan secara struktural. Maka di sana dikatakan ayat 3 ke 4, para pemukanya bagaimana? Seperti singa yang mengaum. Mestinya pemuka kan mengayomi untuk melindungi, sekarang seperti singa, galaknya minta ampun, bahkan menerkam. Lalu para hakimnya seperti apa pada waktu itu? Seperti serigala yang pada waktu malam tidak meninggalkan apapun sampai pagi. Hakim mestinya menegakkan keadilan, kasus-kasus perkara ini gampang disuap. Bahkan seperti serigala yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi. Artinya mau meraup, mengambil dan menerkam. Lalu kita pikir mungkin nabinya. Nabi, orang yang diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran Allah kepada umatnya, adalah orang-orang bagaimana? Yang ceroboh, orang yang pengkhianat. Bayangkan saudara, sekarang imam yang mempersembahkan korban, menjadi wakil umat, mempersembahkan korban kepada Tuhan, menajiskan apa yang kudus dan memperkosa hukum Taurat. Jadi dari bawah sampai atas semuanya rusak. Dari urusan yang hakim, para pejabat, sampai masuk ke dalam rumah Allah, ada nabi, ada imam, juga semuanya rusak. Lalu Zefanya berkhotbah, Zefanya kasih tahu, ayo bertobat. Ayat 5 sampai 6 di sana dikatakan, walaupun kamu seperti itu, kamu tetap memberontak, kamu tetap melawan Tuhan, Tuhan tetap adil. Ayat 5 sampai 6, Tuhan tidak berbuat kelaliman. Tidak berbuat kelaliman karena Dia panjang sabar. Tuhan tidak berubah menjadi pribadi yang jahat, yang gak sabar. Kalau saudara dan saya kasih kesempatan satu, kasih kesempatan, aduh kita udah gak tahan, aduh aku udah gak sabar. Tapi Tuhan dengan long suffering, kesabaran begitu panjang, pagi demi pagi, Tuhan masih kasih hukum ketetapan. Kalau saudara nyanyi lagu, Great is thy faithfulness, besar setiamu, pagi demi pagi, morning by morning, His mercy I see, pagi demi pagi. Saudara mungkin sudah lupa akan kebaikan Tuhan. Kita tidak lagi ingat Tuhan, morning by morning, great is thy faithfulness. Begitu besar kasih setia Tuhan. Sehingga di dalam ayat 5, di dalam ayat 6, Tuhan dalam keadilannya terus menerus pagi demi pagi memberikan hukumnya. Kesempatan peringatan Tuhan nyatakan dengan melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara telah dimusnahkan. Tuhan kasih peringatan, sekarang jalannya aku rusakkan, kota-kota aku tanduskan, bukan karena sesuatu yang lain atau diserang musuh, tapi Tuhan sendiri pelakunya. Saya membandingkan dengan satu kota, silakan, Chernobyl tahun 86, kasus meledak radioaktif di Ukraina, dulu bergabung dengan Uni Soviet, itu kasusnya begitu dahsyat. Ledakan yang sangat besar terjadi karena ada ledakan di Uni Soviet dulu, sekarang di Ukraina, yang namanya kota Chernobyl tahun 1986, yang remaja pemuda belum lahir, itu 35 tahun yang lalu. Saudara tahu, pada waktu itu terjadi ledakan, saya baca dari beberapa situs, Wikipedia, Kompas.com, dari berita internet yang lainnya dikatakan 8,5 juta orang terpapar. Dalam waktu 10 jam itu orang, dia punya ledakan radioaktif itu menyebar sampai ke Eropa. Perlu berapa? 500.000 orang untuk mengatasi ini. Diungsikan puluhan ribu orang. Dan tadi saya membaca lagi
Dari Kompas dikatakan kekuatan daripada ledakan, daripada bencana Chernobyl itu 30 kali lebih besar, lebih kuat dari bom atom di Hiroshima. Saya pernah ketemu orang Jepang di GKRI Mangga Besar. Itu ketika dia datang terus dia minta maaf terhadap kecelakaan sejarah, maksudnya kejahatan daripada sejarah bangsanya. Dia bisa mau suruh minta kesaksian, dia bisa berlutut minta maaf, nggak bangun-bangun sampai Ibu Pendeta Rohana bangunkan dia karena dia berlutut terus minta maaf. Tapi apa yang terjadi dengan Uni Soviet kalau kita membaca dari kompas.com, mereka menutupi sejarah kelam, sejarah kekelaman tentang musibah meledaknya itu radioaktif di Chernobyl. Itu bahkan ada orang yang lahir setelah peristiwa itu lahir dengan cacat, nggak ada jari, tangannya, kakinya juga nggak normal dengan kecacatan. Ngeri saudara. Yang meninggal 500.000 orang menurut catatan. Pasti lebih karena ditutupi. Ngeri sekali. 8,5 juta orang terpapar. Ini karena kasus ledakan. Jadi kota itu kalau saudara lihat bandingkan di atas kota Rapi sekarang ditinggalkan. Setelah 35 tahun, kalau saudara membaca, tanahnya masih terkontaminasi radiasi. Belum ada yang berani masuk ke situ. Jadi kota hantu, jadi kota mati di Chernobyl sana. Tapi sekarang kalau kita baca ayat 5 dan ayat 6, dikatakan jalannya dirusakkan oleh Tuhan, kota-kota ditanduskan. Tuhan sendiri kasih peringatan supaya orang Yehuda, kamu bertobat, kamu kembali. Aku sudah kasih peringatan begitu keras, tapi mereka tetap bersikeras, tidak mau bertobat. Aku tetap mau melakukan kekerasan, penindasan, kejahatan. Roma pasal 2 ayat 4 berkata, mari kita baca Roma pasal 2 ayat 4, 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kalau Tuhan bermurah hati, kalau Tuhan panjang sabar, tidak lain adalah supaya menuntun kepada pertobatan. Roma 9 ayat 22 kita baca. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Allah menunjukkan murkanya, menyatakan kuasanya. Allah menaruh kesabaran yang besar. Allah tahu ini akan ada murka, tapi aku sabar, kasih waktu, kasih kesempatan, kasih waktu lagi, kasih kesempatan lagi. Sampai 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia bagaimana? Sabar. Terhadap siapa? Kamu. Terhadap saudara, terhadap saya. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang bagaimana? Berbalik, bertobat. Satu hari, di dalam penghakiman Tuhan, orang tidak bisa berdalih. Kenapa? Karena Tuhan begitu sabar. Sudah kasih kesempatan, sudah kasih waktu, kasih peringatan. Tapi manusia di dalam kesabaran Allah terus-menerus seringkali tidak menggubris, tidak mempedulikannya. Sehingga di dalam Wahyu pasal 2 ayat 5, kepada gereja jemaat di Efesus Tuhan ingatkan, kalau kamu tidak mau berubah, kalau kamu tidak mau bertobat, dan tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Apa maksudnya? Mengambil kaki dian di dalam Wahyu pasal 2 ayat 5. Artinya terang Tuhan, kaki dian ada cahaya. Sebentar kita mau memperingati Natal dalam bulan Desember, ada kaki dian ditaruh lilin-lilin maka menerangi sekeliling. Kaki dian ditarik di dalam kitab Wahyu menggambarkan apa?
maka kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus, Sang Terang tidak lagi ada di sana. Maka rumah tangga itu akan jadi gelap, keluarga itu jadi gelap, negara itu jadi gelap, bangsa itu jadi gelap, kota itu jadi gelap. Kalau terang diambil, akhirnya Efesus hanya menjadi reruntuhan. Jemaat yang begitu baik, ketika tidak mau bertobat, maka Tuhan mengambil kaki Dian. Dan akhirnya kalau saudara pergi ke Turki modern di Efesus, kota Efesus, hanya ada orang yang foto-foto. Tidak lagi ada gereja di sana. Katanya ada gereja tempat Yohanes dan Maria di kota itu, di kota Efesus. Waktu saya pergi ke sana, saya cari-cari tempat itu. Ada satu rumah, dan menurut tradisi disitulah tempat Yohanes, Rasul Yohanes dan Maria pernah tinggal. Tidak lagi ada gereja, tidak ada lagi kebaktian seperti ini. Yang ada adalah orang turis foto-foto. Efesus, jemaat yang begitu baik pun ketika Tuhan peringatkan, mari kembali kepadaku, bertobat, tapi tidak mau, maka Efesus menjadi reruntuhan. Saudara, kalau saya perhatikan kata di dalam bahasa Ibrani, bertobat itu artinya yuten. Suf itu yuten, suf itu bahasa Ibrani artinya yuten. Ini lagi viral, yuten di depan Mall of Indonesia. Kemarin saya coba yuten, memang gak bisa, susah. Jadi yutennya itu kurang panjang atau kurang pas, mesti mundur lagi. Saya pikir cuma saya sendiri. Waktu saya sudah U-turn, saya lihat di belakang saya sama. Jadi waktu dia putar enggak dapat, dia putar mundur lagi. Akhirnya ditutup dulu sementara. Saya baca kemarin sempat viral. U-turn artinya bertobat. Dari arah sana, setelah kita tahu ini salah jalan, maka Tuhan bilang bertobat kamu balik. Aku sudah sabar sama kamu, U-turn balik ke arah yang berlawanan. Itulah arti kata bertobat. Demikian juga kalau saudara melihat dalam bahasa Yunaninya, itu metanoia, kan ada toko buku metanoia, itu artinya adalah change one's mind. Artinya pikirannya, pola pikirnya berubah. Jadi kalau saya simpulkan, ketika Tuhan bersabar terhadap orang-orang di Yehuda di zaman Zefanya hidup, supaya orang ini berbalik kepada Allah. Lalu pikirannya diubahkan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita merenungkan bagian ini, saudara-saudara. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Atau kita hanya berobat? Ada orang yang ke gereja, jadi orang Kristen, tidak pernah ada pertobatan yang sejati. Hanya berobat, bukan bertobat. Betul, benar-benar hanya berobat. Dia cari Tuhan kalau ada perlunya. Kalau saya pergi ke sana Pak, nggak dapat apa-apa, saya ngapain ke gereja itu? Saya ingin ikut kebaktian, ingin ikut persekutuan doa, ingin ikut apa? Saya pengen dapat sesuatu yang nggak salah. Tapi berapa lama saudara jadi orang Kristen? Berapa lama saya dididik oleh firman Tuhan? Apakah kehadiran kita hanya ingin to get something, untuk ambil sesuatu, atau kita balik pikiran kita? Waktu saya ada dalam satu gereja, ada dalam satu persekutuan, dimanapun itu, sekarang aku balik. Aku sudah terima begitu banyak berkat anugerah Tuhan. Bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana bisa aku memberi kepada Tuhan lewat orang-orang di sekelilingku? Itulah spirit yang change one's mind, mengubah pola pikir kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sangat sedih sekali kalau kita sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama jadi pengurus pengerja, tapi pikiran kita selalu pikiran bagaimana kita get something. Kita lupa kita sudah terima segalanya dari Tuhan. Sekarang pikiran kita harus berkata, bagaimana aku bisa memberi kepada Tuhan lewat sekelilingku. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, yang terakhir, kesabaran Tuhan ada batasnya. Ternyata kesabaran Tuhan bisa habis. Ketika kesabarannya habis, maka ayat 7 dan ayat 8 di sana dinyatakan murka Allah. Ayat ke-7, aku sangka
Tuhan pikir, Tuhan berkata, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku. Kota-kotanya sudah aku tunggang balikan, jalan-jalannya sudah rusak. Akan mempedulikan kecaman, tetapi sesungguhnya mereka makin giat, bukan makin giat melakukan yang baik, tapi makin giat menjadi busuk perbuatan mereka. Setelah dikasih peringatan, dikasih teguran, dikasih tahu yang salah, ini yang benar, Tuhan terus menerus, day by day, morning by morning, tiap-tiap pagi menunjukkan kemurahan, kebaikan, Tuhan terus kasih peringatan. Namun semakin giat menjadi busuk perbuatan mereka, tidak ada pertobatan, sebaliknya semakin rusak, semakin giat berbuat dosa. Maka Amos pasal 4 berkata, kamu tidak berbalik kepadaku, siapa mengindahkan didikan Amsal 10 menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Maka ayat 8 dikatakan, tunggulah aku. Ayat 8 Tuhan berkata, tunggulah aku. Saudara, kalau ada teman berkata, hei tunggu saya ya, itu positif atau negatif? Biasanya kalau orang, nanti tunggu saya, biasa positif atau negatif? Positif ya. Oke, kita ketemu ya, tunggu saya mau datang. Tapi di bagian ini ayat 8, tunggulah aku, kata Tuhan, ternyata bukan untuk memberi berkat, tetapi untuk memberi apa? Hukuman. Ayat ke-8 saya bacakan. Oleh karena itu tunggulah aku, demikian firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh apa? Api. Bukan api radioaktif ledakan dari Chernobyl, tapi api yang dari Tuhan. Masih ingat ketika Sodom dan Gomora dibakar oleh api belerang yang dari Tuhan? Itu api turun dari langit, bukan api dari ledakan radioaktif nuklir, bukan ledakan nuklir, tapi api yang dari atas. Itu sebab kalau kita memperhatikan Ibrani berkata pasal 10, ngeri benar kalau jatuh di dalam tangan Allah yang hidup. Saudara, kalau dihakimi oleh orang yang setara dengan kita, yang kekuatannya tidak seberapa, ya sudah, kalau ada nggak orang disiksa sampai 10 tahun, 20 tahun baru mati? Nggak ada. Dalam hitungan menit mati orang kalau disiksa terus. Tapi kalau Tuhan menghukum sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ngeri. Inilah yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Sehingga waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami kesukaran, saya kutip dari perkataan Matthew Henry, mari kita melihat di bagian ini. Matthew Henry seorang komentator yang baik di dalam seluruh Alkitab Kejadian sampai Wahyu berkata, kesukaran merupakan peringatan ilahi untuk memperbaiki apa? Kesalahan. Ya kalau saudara mengalami kesulitan, kesukaran, jangan cepat-cepat marah-marah sama Tuhan. Kesulitan, kesukaran yang saudara dan saya alami untuk memperbaiki kesalahan merupakan hajaran dari Tuhan, sehingga menjadi alasan mengapa kita harus tunduk kepadanya. Sebab bodoh sekali jika kita berani menantang Allah dan yang memiliki kedaulatan dan kekuasaan yang tidak tertandingi. Kalau kita mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, kita refleks langsung kepada Tuhan. Kebaikan apa yang Tuhan mau berikan kepada saya lewat kesusahan ini, lewat penyakit ini, lewat musibah ini, lewat kecelakaan ini, lewat apapun yang saudara dan saya alami, apa yang Tuhan mau berikan kepada saya? Kalau kita bisa berpikir seperti itu, maka saudara menjadi orang yang paling berbahagia. Paling berbahagia. Kenapa? Segala situasi, kondisi yang saudara dan hadapi, langsung kita mendekat, draw near to God, semakin dekat kepada Tuhan. Kenapa saya mengalami ini? Mengapa anak saya sakit? Mengapa saya mengalami musibah? Mengapa usaha saya mengalami kesulitan? Mengapa ini? Mengapa? Ketika kita melihat seperti Matthew Henry katakan, segala kesulitan, kesukaran yang terjadi merupakan peringatan ilahi, merupakan peringatan Tuhan bagi saudara, bagi saya, maka kita tidak akan berani terus-menerus hidup di dalam dosa.
Kemarin sekitar jam 4 sore saya dikirimi dan saudara juga melihat Gunung Semeru tiba-tiba mengeluarkan awan panas putih. Orang berlari-lari dalam video rekaman lewat handphone itu disiarkan kemana-mana. Saya perhatikan baru asap awan panasnya saja orang-orang di sekitar Gunung Semeru itu lari ketakutan. Itu baru awan panas, belum benar-benar meletus keluar lava. Kita tidak harapkan itu terjadi. Kita berdoa supaya, kemarin waktu lihat itu saya ajak istri berdoa, mari kita berdoa buat pemerintah menangani situasi di Gunung Semeru. Ngeri saudara, itu baru kecil sekali. Bagaimana kalau kita mengingat Tuhan Yesus berkata, lewat sebentar kita menikmati perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan mengingatkan saudara akan murka Allah yang sudah dinyatakan satu kali pada waktu Kristus mati di atas kayu salib. Seluruh murka Allah yang sempurna itu dicurahkan satu kali lagi. Yang pertama sudah melalui kematian Kristus, satu kali lagi ketika Kristus datang kedua kali. Maka penghakiman murka Allah ditumpahkan seperti Zefanya pasal 3 ayat 8 katakan. Seluruh dunia, seluruh bumi, bangsa-bangsa, baik yang bangsa bukan percaya maupun bangsa Israel, baik orang non-Kristen maupun yang Kristen, semua akan melihat murka Allah, kesabaran Allah sudah selesai. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya hari ini, supaya kita belajar untuk bersabar, untuk mengingat bahwa ada anugerah, ada berkat Tuhan yang dijanjikan. Tapi jangan lupa dalam Imamat pasal 26, di sana lengkap dari ayat 1 sampai dengan ayat terakhir tentang berkat, janji-janji berkat. Tapi juga ada janji berkat, habis itu berkat apa? Kutuk. Ada berkat, ada kutuk. Banyak orang menggampangkan. Oh, saya sekarang sudah jadi orang Kristen, Pak. Sudah tidak lagi ada kutuk. Kutuk apa, saudara? Kutuk kematian karena dosa memang sudah beres. Tetapi tabur dan tuai tetap Alkitab katakan jangan mempermainkan Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan, karena Allah tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Kayaknya lewat hari ini kita diingatkan kesabaran Tuhan begitu panjang. Dia rela menderita, ada waktunya. Kalau saudara dan saya dikasih kesempatan, mari kita menghargai kesabaran Tuhan. Amin, saudara. Kita menghargai. Demikian juga dengan relasi sesama. Aduh, dulu orang tua ada begitu sabar. Sekarang dia perlu ini, dia nggak tahu yang masih muda, pemuda remaja. Belajar bersabar dengan orang tua. Karena kalian pun dulu kalau nggak disabarin sama orang tua nggak bisa jadi seperti sekarang. Udah dipencet langsung mati kita. Kalau orang tua nggak sabar. Tapi orang tua bersabar. Sekarang Tuhan bersabar kepada saudara. Tuhan bersabar kepada saya. Tuhan terima kasih. Mari kita belajar bersabar. Seorang dengan yang lainnya. Bersabar dalam banyak hal. Namun yang terakhir jangan lupa. Kesabaran Allah ada waktu, ada batas. Kiranya kita tidak menerima murka yang kekal. Tapi kalau saudara dan saya didisiplin oleh Tuhan, kalau saudara dan saya harus dihukum oleh Tuhan dalam kesementaraan dunia ini, melalui kesulitan, kesukaran, penyakit, terakhir kematian, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena Tuhan mendisiplin saudara, mendisiplin saya adalah untuk kebaikan kita. Amin. Saya undang bagi berdiri, mari kita berdoa. Tuhan, lihatlah setiap kami. Tuhan ingatkan kami supaya kami jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Melalui mimbar, melalui perenungan pribadi, melalui rekan-rekan hamba Tuhan, begitu banyak. Melalui peristiwa-peristiwa Tuhan ingatkan kami. Seperti Engkau mengingatkan orang-orang di zaman Zefanya waktu hidup. Kiranya ayat 7 dan ayat 8 tidak terjadi dalam hidup kami. Cukup sampai hari ini ketika kami tahu kami salah, kami berbalik, kami U-turn kembali kepada Tuhan. Kami boleh
belajar menghargai kesabaran dan kebaikan Tuhan. Sebelum murka amarah Tuhan ditumpahkan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar boleh semakin gentar dan takut kepada Tuhan. Karena Engkau adalah api yang menghanguskan. Engkau memang panjang sabar tapi tidak pernah membiarkan sekali-kali orang yang bersalah dari hukuman. Itu sebab kami harus belajar takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Berkati firman-Mu supaya kami semua diteguhkan. Melalui perjamuan kudus sebentar juga kami diingatkan murka Allah sudah dinyatakan melalui kematian Kristus untuk mengingatkan kami supaya kami tidak perlu dihukum di dalam kekekalan. Sekarang setelah kami jadi orang Kristen, jadi orang percaya, Tuhan tolonglah kami untuk melihat segala sesuatu seperti apa yang Tuhan lihat. Demi Kristus kami berdoa. Amin.